Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Betani, keluarga Betani, shalom. Saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Selamat merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya berkemenangan di dalam Tuhan, amin. Karyanya yang sempurna di kayu salib dikerjakannya dengan kesempurnaan ketika dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan dia menjadi pembela bagi setiap kita. Saudara bersyukur, amin. Tengok orang yang ada di samping kiri kananmu, keluargamu di dalam Tuhan. Katakan Yesuslah pembela kita. Haleluya. Haleluya, Tuhan baik, berikan tepuk tangan bagi dia. Raja di atas segala raja. Untuk itu pagi hari ini mari bebaskan rohmu di rumah Tuhan. Persembahkanlah syukur bagi dia. Terima kasih Bapa. Segala pujian bagimu Yesus, Kaulah yang besar Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Puji dia. Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kami agungkan Engkau layak Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau yang kudus, layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Satu hati merdukan suaramu. Layaklah segala bangsa yang layak terima pujian sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Yesus yang layak kudus, layak disembah. Layak kudus, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah.
Tuhan bersama-sama dengan suara yang terdengar perkatakan di Yohanes 16 ayat 27 dan 28. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau datang bagi kami, bahkan Kau pergi ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Kau menjadi pembela bagi setiap kami. Kau menjadi pendoa syafaat bagi setiap kami. Kami naikkan syukur hari ini Tuhan, seluruh umat Tuhan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kami bersyukur Engkau begitu baik bagi kami, Engkau mengasihi kami. Hari demi hari kami lalui dengan kemenangan dari Tuhan, dengan sukacita, dengan hadirat Tuhan yang melingkupi setiap kami setiap hari. Terima kasih Bapa, pagi hari ini bersatu hati di rumah-Mu yang kudus. Kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami berkata, Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan-Mu Tuhan. Kasih setiamu seumur hidup kami. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus, Kau menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Lawatan Tuhan bagi setiap kami yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami keluar dari tempat ini. Kami berkemenangan karena Tuhan, kami bersukacita karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami taruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan benar-benar kami nikmati. Kami bersyukur bersukacita memulaikan ibadah saat ini. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Kasih tahu samping kanan kiri, bilang kamu umat pemenang. Pastikan bahwa kita semua umat pemenang. Amin. Semua tepuk tangan sama-sama. Mari bersama nyanyikan. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah-Mu Tuhan. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah.
Tuhanmu bersama, katakan Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab Yesus hidup di dalam setiap kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Engkaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Boleh dua tangan buat Tuhan Yesus, come on. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Engkaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kebesaran dan keagungan, biar seluruh bumi meninggikan nama Yesus. Tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Engkaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan nyatakan Engkaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Kaulah alasan kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kaulah kemenangan kami, Kaulah pujian kami Tuhan. Sebab itu kami naikkan syukur di hadapan hadirat-Mu Yesus. Mari angkat suara kita menyembah Tuhan. Saudara syukur, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kekaguman kami bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan hati yang bersyukur kami menyembah-Mu. Kami bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu.
Bersama-sama naikkan syukurmu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah, namamu Tuhan. Segala puji syukur bagimu, kau layak disembah Tuhan. Kami tinggikan namamu Yesus. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Dengan hati yang bersyukur Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta-Mu kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala
Yes,
berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah kami deklarasikan Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Kaulah satu-satunya Raja yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami nyatakan tidak ada kekuatan lain dalam kehidupan kami. Rumah tangga kami, keluarga kami, seisi rumah kami aman terlindung di dalam Tuhan. Hadirat-Mu nyata bagi kami sebab kami kepunyaan-Mu. Dan tidak ada kekuatan asing, tidak ada tipu muslihat dari iblis. Tapi kami semua sudah dimenangkan, kami milik Kristus. Hari ini Bapa, Engkau berbicara bagi kami dan berkat yang Kau siapkan. Waktu kami merayakan kenaikan-Mu di tahun 2023 ini Tuhan sempurna turun atas kami semua. Kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita beribadah di sini. Biasanya sering kita beribadah di luar gedung gereja di Padang. Tahun lalu kita bersama-sama dengan seluruh cabang-cabang dekat dan FA kita beribadah kenaikan Tuhan Yesus di, kalau nggak salah namanya Lokon Resort ya. Luar biasa, dan saya percaya juga menyadari bahwa pasti juga banyak yang tidak bisa ikut, tidak bisa keluar kota. Dan hari ini, tahun ini kita ada beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja.
Bapak Ibu, saya percaya bahwa dari kelahiran Tuhan Yesus, Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, sampai kepada kenaikannya dan pencurahan rohnya yang sudah Tuhan Yesus kerjakan lebih 2000 tahun yang lalu, itu bukan sekedar kita peringati. Tapi dalam setiap peristiwa, pasti Tuhan sedang meninggalkan kebenaran-kebenaran, Tuhan sedang memberikan tanda apa yang Dia ingin supaya dunia ini bisa melihat. Dan juga terutama bagi kita yang percaya, kita umat ketebusannya, setiap peristiwa dan setiap tahun Dia mau berbicara bagi kita. Karena peristiwa itu tidak berubah tetap, tapi kita dari tahun ke tahun berubah dan situasi sekeliling kita juga berubah. Dan tantangan yang kita hadapi, Tuhan yang tahu persis. Dia penguasa langit dan bumi, Dia yang tahu bagaimana menyiapkan umatnya, bagaimana menyiapkan gerejanya untuk kita bisa menang atas setiap situasi yang kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan sekedar beribadah, tapi berkat dari kenaikan Tuhan Yesus yang Dia tinggalkan buat murid-murid yang pertama itu, hari ini pun kita menerima berkat yang sama buat setiap kita. Amin. Jangan ada yang ketinggalan. Kita baca dari kisah kenaikan Tuhan Yesus dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 mulai dari ayatnya yang ke-50. Kita bisa lihat peristiwa ini sama-sama. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Kita tahu Betania adalah di situ tinggal satu keluarga yang dekat dengan Tuhan, Marta, Maria dan Lazarus, dan itu tempat di mana sangat berkesan buat Tuhan Yesus kan Dia sering menginap di rumah di Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi waktu Tuhan mau pergi tinggalkan dunia ini sesudah karya keselamatan selesai, Dia dengan penuh kasih Dia mengangkat tangan dan memberkati murid-murid. Ayat 51 dikatakan, dan ketika Ia sedang memberkati mereka, sekali lagi Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, waktu Yesus di saat terakhir sebelum Dia tinggalkan dunia ini, Dia mengasihi murid-murid, Dia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan ini yang Dia katakan buat mereka di Kisah Rasul pasal 1, kita baca mulai dari ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 mulai ayat yang ke-8. Tuhan berkata begini, ini sebelum Dia tinggalkan mereka. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lanjut. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Lanjut satu ayat lagi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, mari kita hari ini mengenang pelayanan Tuhan Yesus selama Dia ada di dalam dunia ini. Dia lahir dalam kehambaan dan kehinaan. Dikatakan bahwa Dia mengambil rupa seorang hamba, sama seperti manusia. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati.
Sesudah kelahirannya kita melihat bahwa dia tinggal sebagai manusia biasa dalam keluarga, dalam orang tuanya. Dia bertanggung jawab di dalam keluarganya. Dan sesudah umur 30 tahun dia mulai melayani, menyatakan kerajaan surga. Mengusir setan-setan, menyatakan hati Bapa, bagaimana dia menyembuhkan, dia memberi makan, dia membangkitkan, dia memulihkan. Tuhan lakukan semua itu. Tuhan Yesus sedang memperkenalkan kerajaan surga karena dia berbicara terus tentang kerajaan surga dan apa yang menjadi rencana dan kehendak surga lewat kedatangannya ke dalam dunia ini. Tapi mari kita lihat bahwa selama 3,5 tahun dengan orang-orang yang dia pilih, murid 12 orang itu, kita lihat bahwa sesudah Tuhan Yesus mati, mereka belum bisa menerima, mereka tidak mengerti, mereka kecewa, mereka tidak bisa karena mereka punya pengharapan adalah Tuhan itu tidak mati. Tuhan Yesus Mesias itu adalah Raja yang hebat yang akan melepaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi di dunia ini. Mereka belum bisa memahami perkara surgawi. Mereka belum bisa melihat hal-hal yang supranatural yang Tuhan sedang kerjakan, bahwa yang dia maksudkan adalah kelepasan dari perbudakan dosa bagi seisi dunia. Mereka cuma bisa melihat dalam kebutuhan mereka dan kondisi mereka bahwa bangsa mereka diperbudak, bangsa pilihan, dan mereka tidak berdaya dalam perbudakan bangsa Romawi itu. Jadi mereka cuma bisa melihat terbatas dan mereka punya pengharapan bahwa Yesuslah yang akan membebaskan mereka. Sebab itu mereka kecewa. Jadi mari kita lihat bahwa penderitaan membuat mereka kecewa. Dan sesudah Tuhan Yesus bangkit kita tahu bahwa mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Injil Lukas pasal sebelumnya, pasal 23, di Injil Yohanes bagaimana? Mereka tidak bisa mengenal Tuhan sampai Tuhan tuh menampakkan diri kepada mereka. Kalau tadi kita baca Injil Lukas pasal 24, nanti di rumah kita baca ayat-ayat di atasnya. Tuhan Yesus tuh menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid-murid. Jadi dia adalah Tuhan yang rindu menampakkan dirinya kepada kita. Amin. Jadi setiap kita yang datang kepada Tuhan, kita harus terbuka untuk mengenal Dia. Karena bukan kekuatan kita untuk bisa melihat perkara kerajaan surga. Waktu di Injil Yohanes pasal 3, ada seorang pemimpin guru yang terkemuka namanya Nikodemus. Dia datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam dan dia berbicara dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus ini dan Tuhan bilang begini, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak akan lihat kerajaan surga. Dan kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu menjadi perenungan Bapak Ibu yang kekasih, bahwa kalau kita sudah percaya, kita sudah dibaharui roh kita, berarti kita sudah lahir baru. Jangan kita tinggal terus di dalam keterbatasan murid-murid yang sebelum pencurahan Roh Kudus dan dekat Yesus tapi mereka tidak bisa mengenal Dia. 2 orang yang ke Emmaus jalan sama-sama dengan Tuhan dan mereka bilang hati kita berkobar-kobar waktu Dia bicara, tapi mereka tidak mengenal Dia sampai mereka punya tindakan meminta Dia tinggal. Dan dalam persekutuan di meja makan, persekutuan yang intim, Tuhan memberi mereka roti dan terbuka mata mereka dan mereka kenal bahwa itu Tuhan dan Dia lenyap dari mereka. Tapi kehadiran Tuhan membuat mereka pulih, tidak lagi sedih, tidak lagi putus asa. Dan mereka kembali ke panggilan mereka yang pertama, mereka kembali ke Yerusalem. Jadi lihat bahwa kehadiran Tuhan itu memulihkan kita senantiasa. Sama dengan murid-murid perjalanan kita dalam dunia ini, akan ada banyak hal yang membuat kita bingung, ada banyak hal yang membuat kita khawatir, takut, ragu, ada banyak hal. Tapi kehadiran Tuhan jadi jaminan kita penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kita lihat bahwa mereka bingung dan tidak percaya, tapi pada saat Tuhan 40 hari, sesudah kebangkitannya 40 hari itu bukan waktu yang singkat. Jadi betapa pentingnya kehadiran Tuhan yang memulihkan.
Betapa pentingnya Yesus itu mewahyukan dirinya kepada kita supaya kita bisa mengenal Dia. Kalau di rumah nanti Bapak Ibu ada waktu bisa membaca dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, 15, 16, 17 itu doa Tuhan Yesus bagi kita semua. Di situ kita melihat Tuhan Yesus bilang bahwa lebih berguna bagi dia pergi daripada dia tinggal. Karena nanti waktu dia pergi, maka Bapa akan mengirimkan roh kepada kita. Roh itu yang akan mengajar. Roh itu yang akan menuntun kita, membukakan sehingga kita bisa mengenal Dia. Kita perlu menghargai kehadiran Roh Kudus di dalam kita supaya kita bisa punya pengenalan dengan Tuhan. Banyak hal di dunia ini bisa terjebak. Ingat Tuhan Yesus bilang begini, dunia tidak mengenal Dia. Dia datang bukan kepada dunia. Roh Kudus akan datang kepada orang-orang yang mengenal Dia dan percaya kepadanya. Jadi mari kita lihat kita bisa ada dalam dunia ini. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh dikontrol oleh kebenaran. Tadi itu kita nyanyi bahwa kaulah Tuhan, kaulah Raja. Dia menyatakan kerajaan Allah, artinya ada satu pemerintahan ilahi, Dia Raja. Dia harus berkuasa di dalam kehidupan kita, bukan lagi kita. Dengar Bapak Ibu bahwa sekali lagi bahwa di dunia ini ada banyak hal yang bikin bingung kita, bisa melemahkan kita, bisa membuat kita takut dan ragu. Tapi waktu Yesus Raja, Yesus jadi Raja, kita lihat bahwa murid-murid yang penuh dengan ketakutan, tadi kita sudah baca waktu Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menyembah. Ingat bahwa mereka bangsa Yahudi tidak gampang untuk menyembah. Hanya kepada Yahweh mereka menyembah. Mereka tidak mungkin menyembah kepada manusia. Kalau Yesus itu mereka tidak kenal sungguh-sungguh bahwa Dia itu Allah. Mereka menyembah dan mereka pulang dengan penuh sukacita. Pagi hari ini apakah ada yang tidak bersukacita? Lambaikan tangannya yang tidak bersuka cita. Oh, tidak ada seorang pun, semua penuh dengan sukacita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari kebangkitan Tuhan tahun ini menyempurnakan semua pengenalan kita, semua pengiringan kita, dan semua kebingungan kita dilalukan. Dan kita bisa bersukacita dengan Tuhan. Amin. Sedikit kesaksian. Karena sesudah melewati acara-acara di gereja kita dari tanggal 10 Mei sampai tanggal 14 hari ulang tahun gereja. Jadi memang kita semua agak capek, lelah. Jadi saya bangun agak lelah, tapi saya ada tugas ke rumah sakit, harus ke rumah sakit. Dan sesudah selesai tugas saya pulang sekitar jam 12, masih rasa pusing dan seperti kurang enak. Saya ambil tes darah, saya coba periksa gula. Karena takut mungkin gula terlalu naik, tuh banyak makan cookies ini. Sudah saya tes, 65 berarti terlalu rendah, di bawah 100, aman. Makan bebas, makan yang seenaknya. Yang paling enak itu apa? Ikan sos, ubi rebus, daun pepaya tumis, menikmati. Lalu sore bangun, kenapa rasa masih goyang lagi? Periksa lagi, 166, lonjak di atas normal. Dunia ini bikin bingung banyak Bapak Ibu. Jangan usah pusing dengan itu. Tenang, semua lebih baik imani, bersyukur kita sehat di dalam Tuhan. Amin. Makin orang pikir, makin orang bingung. Lebih baik Yesus, damai sejahteraku. Ya, berhikmat, makan yang baik dan tenang, maka kita akan menikmati the best dari Tuhan. Dia kerjakan dengan sempurna. Karena pada waktu Dia naik, tidak seperti waktu Dia datang. Dia datang dalam kehinaan. Dia datang dalam kemiskinan, lahir di kandang yang hina. Dia hidup di dalam penolakan, dia hidup di dalam tidak diterima, dikecewakan, dia menerima ketidakadilan, difitnah, dijual oleh orang-orang terdekatnya. Tapi mari kita lihat, pada saat Dia naik ke surga, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, maka kita lihat bahwa Dia pulang dalam kemuliaan. Awan datang dan mengangkat Dia. Awan datang dan mengangkat Dia, kemudian Dia masuk dalam kemuliaan sambil Dia melepaskan tangan memberkati dan Dia bilang bahwa
bahwa kamu jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi Tuhan Yesus itu peduli dengan kita. Dia tahu bahwa kita tidak akan mampu dengan kekuatan manusia kita. Jadi dia berikan Roh Kudus penolong di dalam kita. Jadikan dia raja dengan bagaimana kita menghidupi apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita. Sukacita itu adalah buah dari Roh Kudus, karena dikatakan di Galatia 5 buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Baru kita bisa yang lain-lain, kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Mari lihat Bapak Ibu, pagi hari ini tidak main-main untuk Tuhan ingatkan. Kalau engkau tidak bersukacita, mari periksa apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Allah atau mengasihi diri sendiri. Apakah kita mengasihi diri sendiri? Apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam pemerintahan ilahi dan nilai-nilai kerajaan itu ada di dalam kita? Kemarin ada satu ibu, ini kesaksian untuk menjadi ini buat kita semua. Dan dia berbicara dengan teman-teman, dan sebelum saya datang dan teman-teman itu cerita ke saya, suster-suster bilang begini, ini ibu yang paling sedih karena apa? Memang sebelumnya suaminya itu bersalah. Suaminya pernah pergi tinggalkan rumah dan pergi dengan wanita lain lama. Sampai mereka lihat itu suaminya itu, anak-anak lihat bahwa papanya pernah jalan bawa anak perempuan kecil. Mereka cuma anak 2 bersaudara laki-laki di jalan. Dan mereka tahu bahwa berarti papanya punya anak di luar yang anak perempuan. Dan itu membuat luka anak-anak. Sebab itu waktu papanya ini sudah pulang kembali di rumah dan stroke, lumpuh di atas kursi roda, dia membutuhkan bantuan dari anak-anak. Tolong ambil air, jangan harap mereka mau tolong papanya. Mereka bilang, sendiri, urus diri sendiri, jahat toh, tahu toh. Jadi saya bilang begini, itulah pekerjaan iblis. Dia bukan saja mencuri satu orang yang buat dosa, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga keluarga, tapi lihat, ibu ini sebagai istri dia bisa mengampuni, dia bisa mengasihi, melayani, tapi korban adalah anak-anak yang tumbuh dalam kepahitan dan kekecewaan. Dan itu adalah sesuatu yang pekerjaan pencuri yang mematikan keturunan kita itu, karena anak-anak itu tidak akan diberkati. Lalu dia bilang, iya betul. Anaknya satu yang sudah berkeluarga tuh baru berapa bulan anaknya mati dan terancam mereka mau bercerai. Lihat itu pekerjaan pencuri. Tuhan Yesus datang karena dia tahu bahwa dia harus mengalahkan musuh itu dengan darahnya. Dia bayar lunas kutuk dosa supaya dia bilang dia merdekakan kita, bukan supaya kita merdeka melakukan apa yang kita mau. Tapi supaya kita bisa merdeka masuk dalam rencana Tuhan buat setiap kita. Rancangannya adalah kebaikan. Setiap dosa itu adalah perbudakan. Kalau kamu berdosa, kamu diperhamba. Kamu diperbudak oleh kesalahan-kesalahan. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita nyanyi dia Tuhan dan Raja, kita harus menghidupi apa yang Roh mau kerjakan lewat kita. Karena dia tinggal di dalam kita, dia Raja. Waktu Tuhan bilang kepada Nikodemus, kalau engkau sudah dilahirkan, engkau akan lihat kerajaan Allah, engkau akan masuk dalam kerajaan Allah. Pagi hari ini, sudahkah engkau lihat kerajaan Allah? Sudahkah engkau masuk dalam kerajaan Allah? Saya bilang, firman Tuhan bilang bahwa diberkati anak-anak yang hormat kepada orang tua. Diberkati panjang umur dan diberkati anak-anak yang menghormati orang tuanya. Kekecewaan, kepahitan, itu hanya bisa dikalahkan dengan kasih. Jadi waktu kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lain. Mari nilai-nilai ini, kalau kita nyanyi Yesus Tuhan dan Raja, nilai-nilai ini harus kita hidupi. Sehingga kita bisa menikmati kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita bisa menyelamatkan keluarga kita dan keturunan kita. Bayangkan, walaupun mamanya mengampuni, papanya sudah pulang melayani. Anak-anak yang tidak mengampuni dalam kepahitan dan membenci, dia akan menurunkan itu lagi kepada anak-anaknya dan kepada cucu-cucu yang berikut, dan itu tidak putus. Kepahitan dan kebencian itu akan berakar dan turun terus. Mari
Kita tidak bisa memaksa orang lain, tapi kita bisa mengatur diri kita. Waktu kita mengampuni, maka kuasa Allah bekerja. Kasih itu tidak pernah gagal, kasih itu kuat. Kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa menentukan hari esok dengan sikap kita hari ini. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita baca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27 dari terjemahan firman Allah yang hidup, dia bilang begini. Tetapi aku akan mengutus kepada kalian seorang penghibur. Kenapa penghibur? Supaya kita bisa bersuka cita. Apapun terjadi bersuka cita. Yaitu Roh Kudus, sumber segala kebenaran. Sumber segala kebenaran. Ia datang dari Bapa dan akan memberitahukan kepada kalian segala sesuatu mengenai aku, Yesus. Jadi Yesus sudah datang sebagai manusia untuk kita bisa menghidupi kerajaan Allah, untuk kita bisa mengenal Bapa, melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Kita harus punya pengenalan kepada Yesus. Pengenalan kepada Yesus. Dan akan memberitahukan kepada kalian segala sesuatu mengenai aku. Kalian juga harus memberitahu tiap-tiap orang tentang aku. Sebab sejak semula kalian selalu bersama-sama dengan aku. Jadi lihat bahwa penting kita perhatikan hubungan kita dengan Tuhan itu membuat kita mengenal Dia. Membuat kita peka dengan kehadirannya, kita mendengarkan suaranya sehingga kerajaan Allah itu melingkupi kita. Teritorial kita itu dikuasai oleh kerajaan Allah. Semua perselisihan, perseteruan itu bukan nilai kerajaan Allah. Nilai kerajaan itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Itu nilai-nilai kerajaan surga. Kalau kita sudah masuk ke dalamnya, kita harus bisa melihat. Amin. Kita bisa lihat surga setiap saat. Amin. Tadi pagi waktu saya menikmati makan lagi ubi rebus dengan ikan itu betul-betul menikmati, bukan sekedar sedap di mulut, tapi terus dari ujung rambut sampai ujung kaki menikmati. Kenapa ada makanan sedap begini, Kang? Itu menikmati, jangan tunggu harus yang mahal, harus tik baru kita di tempat yang mewah baru kita bilang, wow, luar biasa. Enggak, di mana Yesus hadir, di situ the best, tempat yang terbaik bagi kita, amin. Pengenalan itu penting. Ada satu kisah lagi Bapak Ibu, kemarin baru terjadi kemarin saya habis mandi, saya lihat handphone saya ada miss call, nomornya itu belum tercatat, tapi saya lihat gambar WhatsApp orang yang saya kenal, ya, Dr. Grace toh, Dr. Grace ada hari ini, ada. Jadi karena saya lihat Dr. Grace, saya balas, saya bilang, maaf tadi ada mandi Dok. Pas lagi anak saya pulang dari rumah sakit sore, dia bawa kado ulang tahun dari Dr. Grace, jadi saya foto, saya kirim. Saya bilang terima kasih, terima, saya kirim di nomor yang baru. Dia bilang begini, saya bilang ini nomor baru Dok. Dia bilang, yuk hapus Jo yang lama, ini nomor yang baru. Tapi lalu sudah selesai, sebentar malam lagi saya lihat ada miss call. Lalu saya telepon lagi, tidak diangkat. Saya bilang, dia tanya begini, ada sibuk? Terus saya bilang, enggak, saya sendiri ada di kamar, lagi baca-baca, persiapan pelayanan besok. Kalau saya telepon dia enggak angkat lagi. Lalu dia mulai WhatsApp saya panjang, bilang, lagi sibuk, ini ada undangan dari bank Pegadaian, saya bilang supaya hati-hati ya, jangan kena tipu. Karena memang ternyata penipu. Lalu panjang-panjang dia bilang bisa dapat beli emas murah dari Antam dengan harga murah, menguntungkan. Saya mulai rasa ini bukan kata-kata Dr. Grace. Karena itu hubungan itu membuat kita peka, kita tahu bagaimana waktu Dr. Grace karena dekat sudah sering baku jawab. Dia panggil saya apa saya tahu. Tapi kalau ini sebutan lain mencurigakan. Jadi saya kasih tahu anak saya lihat teman dengan Dr. Grace dan tanya, Mama ada nomor baru? Enggak. Saya tahu Dr. Grace sibuk kalau sore itu praktek, saya calling dengan suaminya. Dr. Ari juga ada sibuk praktek dan dia bilang, Anda ada ganti nomor baru. Saya bilang, betul, feeling, penipu. Jadi mari lihat bahwa kalau kita sudah punya hubungan baik,
Kita akan tahu mana Tuhan, mana setan, mana dunia. Hubungan baik membuat kita peka, tidak tertipu. Karena istilah-istilah panggilan-panggilan itu, sayang, mam, maksudnya itu kita tahu dari siapa orang-orang yang sudah kita kenal dekat. Kalau orang-orang yang asing biarlah dia bawa nama, tapi kalau dia pakai istilah salah pasti mencurigakan. Pengenalan kita dengan Tuhan menentukan kepekaan kita. Menentukan kita tahu ini Tuhan atau bukan. Hati-hati karena dunia tipu-tipu. Jangan tertipu. Nah, mari kita lihat bagian firman yang berikut. Bagaimana bisa murid-murid menyembah Dia, hilang semua ketakutan dan kesedihan mereka. Mereka penuh sukacita dan waktu mereka pulang mereka bersekutu di dalam bait Allah. Ada satu persekutuan yang manis. Coba kita baca dari 1 Timotius 3 ayat 15 dan 16. 1 Timotius 3 ayat 15 dan 16 kata begini. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi Tuhan Yesus mengerjakan karya keselamatan itu dengan sempurna. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Dia menyediakan semua yang kita perlukan untuk hidup dalam kemenangan. Persoalannya, keputusannya di kita. Kita bagaimana menjadikan Dia raja, bagaimana kita bertumbuh mengenal Dia. Itu Pak Jonathan bilang bahwa dia raja yang bukan yang otoriter, tapi dia raja yang mengingini supaya rakyatnya bisa memiliki warisan semua yang dia miliki. Sekali lagi, dia raja yang punya kerinduan adalah bahwa semua rakyatnya memiliki warisan dari apa yang dia punya. Damai sejahteranya, kekuatan, kemenangannya, perlindungannya itu menjadi warisan kita semua. Jadikan Dia raja dan kita tidak akan pernah kecewa. Berhenti dengan budaya kita yang salah sebelumnya. Ingat, karena kita dekat sekali dengan budaya dunia ini dalam keseharian kita, dalam tutur kata, dalam sikap kita, dalam keputusan-keputusan. Kita harus pastikan benar-benar bahwa kita dikontrol oleh Roh Kudus. Kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena agunglah rahasia ibadah kita. Agung. Jadi di terjemahan firman Allah yang hidup dia bilang begini. Apabila aku tidak segera datang, engkau tahu orang-orang yang bagaimana yang harus kau pilih menjadi pejabat-pejabat jemaat Allah yang hidup, yang memegang serta meninggikan kebenaran Allah. Menjalani kehidupan yang saleh memang bukan soal mudah, tapi jawabannya ada dalam Kristus yang datang ke dunia sebagai manusia yang terbukti tidak bercacat celah dalam rohnya, yang dilayani malaikat-malaikat, yang dihotbahkan di antara bangsa-bangsa, diterima di antara manusia. Jadi waktu kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus, bagian kita, tanggung jawab kita sekarang adalah bagaimana hidup sebagai jemaat Allah, orang-orang kepunyaannya Tuhan yang membawa berita itu kepada dunia bahwa Dia kepala, Dia pemimpin. Waktu Dia naik ke surga, Dia deklarasikan Dia imam besar agung kita. Karena Dia menebus kita dengan darahnya sendiri. Dia persembahkan itu di hadapan Bapa. Jadi waktu Dia masuk, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia imam agung yang mengerjakan dengan sempurna. Kalau imam-imam di dunia tidak ada yang duduk. Tapi Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa karena Dia menang. Dan dari situ Dia memberikan
Rasul-rasul, nabi-nabi kita baca itu di bagian firman di Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ini firman Tuhan bagian yang terakhir untuk kita lihat. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dari Efesus 4. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jangan cuma rayakan kenaikannya, tapi terima pemberian-pemberiannya. Amin. Sekali lagi waktu dia naik, dia sedang mengangkat tangan dan memberkati orang-orang yang dia kasih, yang dia tinggalkan. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Ayat 12, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini bagian kita yang harus kita kerjakan. Kalau dia raja, maka kita akan melakukan. Kita sudah menerima keselamatan, anugerah, kita sudah menerima karunia-karunia roh itu. Maka ayat 12, kita harus melayani untuk melengkapi pekerjaan, memperlengkapi orang bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kesatuan, harus ada kesatuan, hubungan satu dengan yang lain, sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, supaya kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu yang kekasih, saya akhiri dengan ini. Kalau Allah itu, Dia akan memerintah kekal selama-lamanya. Dia memerintah, Allah memerintah. Siapa yang Dia perintah? Siapa yang bersama-sama dengan Dia? Karena Dia ada di surga, tempatnya Allah. Kerajaan Allah di bumi. Surga itu tempatnya Allah, Bapa. Tapi kerajaan Allah di bumi. Karena Tuhan Yesus ajar berdoa, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Bumi tanggung jawab kita. Kita yang orang-orang sudah ditebus, kita hidup dalam kedaulatan Allah, dalam kerajaan Allah. Nyatakan kehendak Allah di sekeliling kita. Nyatakan apa yang menjadi kehendak. Iblis itu suka menipu dan menutupi hal-hal yang baik. Saya cerita bahwa di tempat tugas saya mengajar semua untuk baca Alkitab. Saya ajar mereka download di handphone mereka. Kemarin mereka datang semua dan masih bingung lagi. Kok bagaimana lah itu dapat tuh ayat? Kok bagaimana dapat Alkitabnya di mana lagi? Sudah bingung. Saya bilang, itu bukan cuma gaptek, tapi kelihatan ini pekerjaan pencuri ini yang mau menutupi. Orang mau baca Alkitab saja banyak sekali penghalang-penghalangnya. Bapak Ibu jangan mau dihalangi untuk tidak baca Alkitab. Paksa diri kita untuk pasang di handphone, karena sekarang ada kemajuan teknologi, kita bisa bawa di mana saja. Ada Alkitab yang bisa kedengaran suaranya. Saya bilang jadi lagi masak di kamar, masak di dapur, di tempat kerja yang lagi sibuk, kasih bunyi di situ, dengar juga satu pasal sambil kerja, tiba-tiba satu ayat masuk di situ. Kalau Tuhan bicara tidak perlu panjang, satu kata dari Tuhan itu berkuasa, powerful untuk touch kita, mengangkat kita, mencelikan kita supaya kita bisa dikuatkan menerima hal-hal yang dari surga. Kita harus punya frekuensi kerajaan surga. Kalau kita mau menerima pemberian-pemberian Tuhan, kita harus connect dengan signal kerajaan surga. Jadi
Harus bergaul dengan Alkitab, harus baca karena Tuhan Yesus sudah tinggalkan itu bagi kita. Roh Kudus, kamu jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia bilang di Yohanes 16 bahwa kalau Roh Kudus itu datang, dia akan mengejar kamu. Dia akan memperkenalkan aku kepada kamu. Artinya mengenal Yesus lewat pewahyuan Roh Kudus menuntun waktu kita baca firman. Bertumbuh kita baca ulang-ulang tahun lalu dengan tahun ini akan beda lagi dia bicara. Karena tantangan kita tahun ini beda dengan tahun lalu. Terus jangan bosan, jangan waktu baca langsung bilang, kita sudah pernah baca ini no. Hati-hati karena dunia tidak mengenal dia, tidak menerima dia. Iblis pun tahu firman tapi tidak taat dan tunduk. Bagaimana kita tahu dan terus diubah oleh firman? Karena ada Roh Kudus yang mewahyukan, memperkenalkan, membuka itu bagi kita. Amin. Jadi mari kita bangkit berdiri, kita lihat bahwa Yesus terangkat ke surga dengan tangannya membentang memberkati. Orang-orang yang merayakan kenaikannya adalah orang-orang yang sujud menyembah dia. Orang-orang yang diubahkan, dipulihkan, penuh sukacita, damai sejahtera. Kerajaan Allah memerintah. Dan orang-orang yang melihat dia naik ke surga punya persekutuan tubuh Kristus di bumi ini. Amin. Tuhan berkati, mari kita angkat satu pujian. Karya kasih-Mu yang sempurna mengubah seluruh hidupku. Dari-Mu ku dapat kekuatan melakukan semua kehendak-Mu. Penyertaan-Mu yang sempurna mengalahkan kelemahanku. Dapat kuasa melakukan
hadirat Tuhan. Semua kita siap untuk berkat yang Dia limpahkan buat kita siang hari ini. Dia mulai di Kejadian dengan marilah kita menciptakan manusia. Tuhan itu satu komunitas dan persekutuan itu dimulai dalam keluarga dan rumah-rumah tangga. Persekutuan itu membuat Kristus ada di tengah-tengahnya. Kalau hari-hari yang lalu banyak hal yang datang menyakiti kita, mengecewakan kita, membuat kita sedih. Mungkin dari orang-orang terdekat kita, dari sahabat kita, orang-orang yang kita kenal. Hari ini lepaskan pengampunan. Mungkin ada orang-orang tua yang mengecewakan anak-anak. Ada kesalahan-kesalahan, adalah kelemahan-kelemahan hari ini. Tinggalkan, jangan tertangkap di dalam tipu daya setan. Semua kebencian, perselisihan, kepahitan membuat iblis berakar turun-temurun. Kasih membuat Bapa bekerja dengan indah, dengan sempurna. Kasih, sukacita, damai sejahtera mau turun dalam rumah-rumah tangga. Bapa, kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Kau sempurna dalam karya kasih-Mu Bapa. Kau datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Terima kasih kami di abad ini, di angkatan ini, orang-orang yang masuk dalam pilihan dan panggilan-Mu Tuhan. Untuk percaya dan mengenal-Mu Tuhan. Menerima semua Tuhan karya penebusan itu bagi pribadi kami Tuhan. Sebab itu kami bawa hidup kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diteguhkan. Untuk masuk dalam semua rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan tujuan dan kehendak-Mu pada angkatan di mana kami hidup Tuhan. Selama Engkau percayakan kami nafas Tuhan. Biarlah kami menjadi hamba yang setia. Yang melepaskan, membagi hidup dengan orang-orang yang kami temui. Kami bersyukur sebab kehadiran-Mu memulihkan kami. Kuasa-Mu sanggup untuk mengangkat kami. Bahwa kami masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Ditaruh hidup kami dalam tangan-Mu, rumah-rumah tangga dalam tangan-Mu. Terima kasih, berkati persekutuan kami. Dari terkecil dalam rumah-rumah tangga sampai persekutuan dalam gereja ini. Terhubung sampai ke kelompok-kelompok family altar. Di wilayah-wilayah Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Kasih Tuhan turun. Dan kuasa Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Cabut semua akar penyakit yang dirancangkan musuh, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan dari tempat ini kesembuhan. Untuk yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang lemah di rumah-rumah, yang tidak bisa datang beribadah. Sampai kepada yang sedang beribadah di pantai, di lain-lain tempat, Tuhan lawat dengan berkat yang sama. Kekuatan kemenangan dari surga menjadi bagian setiap kami yang terhubung satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur buat berkat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang besar. Wow, saya yakin semua kita diberkati. Sebelum kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan terlebih dahulu. Firman Tuhan yang dilepaskan siang hari ini saya percaya memerdekakan setiap kita. Biar kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Coba lihat wajah kiri dan kanan, adakah wajah-wajah yang bersukacita? Katakan, kuasa firman Tuhan telah memerdekakan setiap kita. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mulai dilepaskan bagi setiap kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu telah memerdekakan kami. Kuasa kenaikan Kristus di surga, kami percaya Engkau telah memberikan kami penolong. Kau memastikan waktu kami menjalani hidup di dunia ini, sukacita, damai sejahtera, semua yang terbaik, kasih-Mu tinggal dalam diri kami lewat Roh-Mu yang ada dalam kami. Bahkan firman-Mu terus mengubahkan, membaharui, mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau benar-benar tidak pernah meninggalkan kami sendirian seperti yatim piatu. Tapi Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya hamba-Mu Ibu Gembala yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu.
pengurapan-Mu terus ada atas hamba-Mu. Beliau sehat, kuat, dan terus mengalami semua yang terbaik daripada Tuhan. Kesempatan yang indah ini Bapa, saat ini kami memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu. Kami memberi dengan penuh sukacita dan kami terlalu percaya kasih karunia-Mu yang melimpah terus menjadi bagian setiap kami. Dengan penuh sukacita kami akan memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memberikan persembahan sama-sama katakan amin. Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. So glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave. Lord, I lift your name on high. Oh, we praise you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. So glad you're in my life. Yes, I'm so glad. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave. From the grave to the sky, Lord, I lift your name. You came from heaven. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave. From I lift your name. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave. I lift your name, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkau saja yang layak kami tinggikan, Engkau saja yang layak kami muliakan Tuhan. Engkau satu-satunya Allah di hidup kami, Raja di atas segala raja.
kami mau katakan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Engkau sungguh luar biasa. Oleh sebab itu kami mau katakan bahwa kami tidak akan pernah berhenti mengagumi-Mu Tuhan. Buat semua karya besar yang sudah Engkau lakukan bagi isi dunia. Membuktikan benar-benar Engkau Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Biar Engkau dapati Bapa bahwa hati kami benar-benar melekat dan berpaut kepadamu. Biar Engkau dapati mata kami dalam perjalanan kehidupan kami tetap memandang Tuhan, satu-satunya Raja di atas segala raja. Bahkan lebih dari itu Tuhan, Engkau dapat tempat yang terbaik di hati kami. Sebagai Raja yang berdaulat, sebagai Raja yang memerintah atas kehidupan kami. Sehingga benar-benar Tuhan, hidup kami menyatakan kehendak-Mu di muka bumi ini. Sehingga orang bisa lihat Kristus lewat hidup kami. Lewat hidup kami ada banyak orang datang kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih buat saat ini kami sama-sama sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa sebab kami tahu ketika Engkau naik ke surga, Engkau lepaskan berkat bagi kami. Biar Bapa kami bangun terus pengenalan akan Allah. Supaya benar-benar kami mengerti hati Tuhan. Kami mengerti kehendak Tuhan. Supaya dalam perjalanan kehidupan kami apapun yang kami lakukan. Itu seirama dengan hati Tuhan. Seirama dengan kehendak Tuhan. Sebab yang kami rindukan bukan cuma Daud pada angkatannya Engkau mengatakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai orang yang berkenan. Tapi pada angkatan ini biar Engkau dapati kami adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Supaya kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Hari ini Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Engkau menjadi pusat pujian kami. Engkau menjadi pusat penyembahan kami. Kami percaya Engkau disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Pujian penyembahan kami itu jadi dupa yang berbau harum. Yang menyenangkan dan menyukakan hati Bapa di surga. Semua kami yang ambil bagian dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami percaya kami menerima kekuatan yang baru. Sebab kami punya pengharapan di dalam Engkau. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Berkat roti dari surga sudah kami terima. Itu memerdekakan setiap kami. Supaya Bapa ke depan kami jalani hidup tidak seperti hari kemarin. Karena kami mengerti apa yang Engkau mau. Yang menyenangkan memuliakan Allah itu yang kami lakukan. Terima kasih memberkati hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah jadi saluran berkat. Kami percaya Engkau sudah taruh hati-Mu bagi dia. Sehingga Tuhan bukan cuma di gereja ini Tuhan. Bukan cuma di rumah ini tetapi Tuhan. Dia benar-benar Tuhan jadi berkat atas kota bahkan atas bangsa. Bukan karena dia hebat tetapi karena Engkau Tuhan ada di dalam dia memerintah atas kehidupannya. Memberkati suami Payan Tuhan. Diberkati dengan kesehatan, kekuatan. Engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus panjang umur bagi hamba-Mu Tuhan. Baik ibu maupun Payan sampai kepada anak cucu menerima berkat yang sama. Bukan cuma hamba-Mu tapi kami semua yang hadir di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami menerima berkat yang sama dari tahta kasih karunia. Tidak ada yang berkata kami lemah. Kami katakan kami kuat karena Engkau Allah ada bersama dengan kami. Yang sakit terima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Semua disembuhkan. Roh, jiwa, tubuh. Bahkan pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Hubungan-hubungan yang rusak dipulihkan. Di dalam nama Yesus Engkau dapati bahwa kami memiliki hati Bapa yang mudah mengampuni. Mudah mengasihi. Bahkan karakter Kristus ada di dalam kami Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan kami rindu. Sisa waktu yang Kau masih percayakan bagi kami Tuhan. Hidup kami benar-benar melayani Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi keluarga-keluarga rumah tangga diberkati di dalam nama Yesus. Kehadiran Tuhan dalam setiap keluarga itu terjadi nyata Bapa.
Sehingga benar-benar Tuhan kami menikmati surga di tengah-tengah keluarga kami. Karena ada Raja di atas segala raja bersama-sama dengan kami. Suami, istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami lepaskan berkat bagi kota Manado. Sulawesi Utara, bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Dalam rangka pemilu 2024 kami percaya Tuhan. Engkau pegang kendali, Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Bahkan kami tahu siapapun yang akan duduk dalam kepemimpinan itu atas kehendak Allah. Sebab kami tahu Tuhan Engkau sendiri yang akan turut bekerja di dalamnya. Kami bersyukur dan di akhir ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, biar Engkau sendiri lepaskan berkat bagi kami. Umat Tuhan, buka hatimu. Tadahkan tanganmu, angkat wajahmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.